Chelsea lagi-lagi harus mengalami hasil buruk di bulan Desember ini. Hanya menang sebanyak 1 kali dari 5 pertandingan, terlihat jelas bahwa bulan ini seolah menjadi kutukan tersendiri untuk The Blues. Yang terbaru adalah Chelsea dikalahkan oleh Aston Villa di rumahnya sendiri, padahal The Blues sempat unggul terlebih dahulu di babak pertama. Ketika memasuki babak kedua, Unai Emery berhasil merubah taktik dan strateginya sehingga tim tamulah yang akhirnya membawa pulang 3 poin berharga itu. Melihat rentetan hasil buruk yang terjadi selama bulan Desember ini, tentu pihak Chelsea harus melakukan evaluasi dan wajib membenahi keadaan ini. Karena jika tidak, jangankan bermimpi menjuarai Liga Inggris, untuk sekedar finish di zona Liga Champions saja hanya akan menjadi sebuah angan-angan untuk Chelsea. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah manajemen, pelatih, atau para pemain? Zona Chelsea Indonesia akan mengulasnya di episode kali ini. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Di segmen pertama, kita akan membahas secara singkat mengapa Chelsea bisa kalah saat lawan Aston Villa. Jika teman-teman menonton pertandingan tersebut sejak detik pertama, maka teman-teman juga akan merasa heran mengapa Chelsea bisa kalah pada pertandingan ini. Mengapa bisa demikian? Karena ketika di babak pertama, The Blues benar-benar mengontrol jalannya pertandingan hingga membuat The Villains tak berkutik sama sekali. Pressing tinggi yang dilakukan oleh Moises Caicedo dan kawan-kawan selalu efektif untuk menghentikan counter attack cepat yang direncanakan oleh Unai Emery. Sedangkan untuk aspek menyerang, The Blues juga memiliki beberapa peluang emas yang jika dimanfaatkan dengan sedikit lebih baik, maka seharusnya Chelsea bisa unggul 2-3 gol pada pertandingan ini. Sangat disayangkan, The Blues hanya mampu mengkoleksi 1 gol di babak pertama, di mana babak yang seharusnya mereka bisa memanfaatkan dengan menciptakan gol yang lebih banyak. Satu-satunya gol yang berhasil diciptakan oleh Chelsea adalah melalui skema corner kick, bukan dari skema open play. Ketika memasuki babak yang kedua, Chelsea terlihat lebih mengendurkan serangan dan pressing mereka, sehingga celah ini berhasil dimanfaatkan oleh Unai Emery yang langsung memasukkan 3 pemain sekaligus di menit ke-58. Amadou Onana, Oli Watkins, dan Jadon Sancho. Ketiga pemain ini ternyata memang diistirahatkan oleh sang pelatih asal Spanyol untuk digunakan di babak kedua. Dan memang benar terbukti, rencana sang pelatih asal Spanyol itu sangat efektif karena ketiganya langsung seketika bisa merubah jalannya pertandingan. 5 menit setelah mereka bertiga masuk, Oli Watkins langsung menyamakan skor menjadi 1-1 yang disebabkan dari kesalahan passing Benoit Badiashile. Setelah mampu menyamakan skor, The Villains benar-benar mengontrol sepenuhnya jalannya pertandingan di babak kedua dan bahkan berhasil membalikan skor menjadi 2-1 6 menit sebelum peluit tanda akhir pertandingan dibunyikan. Terlihat jelas banyak sekali kesalahan pada pertandingan ini, dan yang lebih parah adalah kekalahan ini seolah menjadi kesalahan kolektif mulai dari para pemain, pelatih, hingga ke manajemen Chelsea. Kita akan bahas secara detail di segmen kedua setelah ini. Semua pihak, baik itu manajemen, pelatih, ataupun pemain, mereka harus merasa malu atas hasil buruk Chelsea akhir-akhir ini. Dari sisi pemain, beberapa dari mereka seharusnya mengintrospeksi diri karena gol demi gol atau kesalahan demi kesalahan terlalu sering mereka lakukan sehingga menyebabkan Chelsea menjadi kebobolan.
Lalu pihak kedua yang harus bertanggung jawab adalah manajemen Chelsea, dalam hal ini Sporting Director, yang terus-menerus membeli pemain-pemain mediocre sehingga kualitas di atas lapangan terlihat sangatlah minim ketika memasuki bulan Desember, di mana setiap tim membutuhkan pengalaman dan kebugaran yang optimal untuk menghadapi jadwal padat di setiap minggunya. Sporting Director Chelsea, mereka wajib disalahkan karena membeli pemain-pemain yang sangat downgrade jika dibandingkan musim lalu, dan bisa dibilang skuad ini adalah skuad yang tertukar. Skuad Chelsea di musim lalu seharusnya bermain untuk Chelsea di musim ini, dan skuad Chelsea di musim ini seharusnya bermain untuk Chelsea di musim lalu. Bagaimana bisa ketika sebuah klub bermain di level yang lebih tinggi dari yang semula hanya bermain di level Conference League, dan kini mereka sampai di level Champions League, namun kekuatan skuad yang dimiliki justru terbalik. Pemain-pemain Chelsea di musim lalu akan sangat berguna jika bermain untuk Chelsea di musim ini. Jika kita breakdown, Facundo Buonanotte bukanlah pemain yang menjadi upgrade dari Nkunku ataupun Kiernan Dewsbury Hall. Lalu selanjutnya, lebih baik memiliki pemain seperti Jadon Sancho daripada seorang Jamie Gittens yang memiliki bandrol mahal sebesar 60 juta pound sterling, namun kualitas yang dimiliki tak sebanding dengan harganya. Jangan lupakan juga Nicholas Jackson, pemain yang sering kita kritik karena terlalu sering menyia-nyiakan peluang. Namun faktanya adalah memiliki pemain seperti Nicholas Jackson masih lebih berguna daripada Liam Delap yang lebih sibuk untuk mengkoleksi kartu kuning daripada mencetak gol. Setidaknya Nicholas Jackson masih bisa berkontribusi yang telah memiliki chemistry dengan Cole Palmer, dan seringkali mereka berdua sangat dibutuhkan ketika Chelsea sedang mencari gol. Keputusan untuk mendatangkan dan membuang pemain-pemain tertentu, pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Sporting Director, karena merekalah yang memutuskan untuk mendatangkan dan menjual pemain-pemain yang menurut mereka layak berdasarkan data-data sampah yang mereka miliki. Menjadi Sporting Director memang bukanlah tugas yang mudah, dan data analisis sebenarnya juga dibutuhkan di era sepak bola modern seperti sekarang. Namun kita semua tak perlu menjadi seorang profesor untuk bisa melihat di manakah letak kesalahan dari Sporting Director di rezim baru Chelsea ini, yang selalu membeli pemain-pemain muda, di mana para pemain ini sudah harus bisa bersaing di kompetisi elit seperti Premier League dan Champions League. Pihak ketiga yang harus bertanggung jawab tentunya adalah sang pelatih Chelsea, Enzo Maresca. Zona Chelsea Indonesia menempatkan Maresca sebagai orang terakhir yang harus bertanggung jawab dari rentetan hasil buruk Chelsea selama bulan Desember ini, bukan tanpa suatu alasan. Sang pelatih asal Italia ini terbukti secara taktikal telah menunjukkan yang terbaik untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya. Berulang kali, Maresca meminta dan bahkan menyindir secara halus kepada para pimpinan Chelsea melalui press conference-nya bahwa Enzo Maresca sangat membutuhkan seorang bek berpengalaman untuk bisa menggantikan Levi Colwill yang menderita cedera di awal musim ini. Namun Sporting Director tetap tidak bergeming dan mengiyakan permintaan Enzo Maresca dan selalu menyuruhnya untuk menggunakan pemain-pemain yang sudah ada. Di pertandingan melawan Aston Villa adalah sebuah contoh yang paling bagus, di mana kedalaman skuad akan menjadi sebuah kunci para pelatih bisa merubah jalannya pertandingan. Di saat Unai Emery memasukkan 3 pemain berpengalaman untuk mengubah jalannya pertandingan, Enzo Maresca hanya bisa merespon dengan memasukkan Liam Delap, Jamie Gittens, dan Estevao Willian. Pergantian ini bagaikan bumi dan langit, bukan melihat dari bakat atau kemampuan skillnya, melainkan karena 3 pemain yang dimasukkan oleh Unai Emery ini
telah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak jika dibandingkan pemain-pemain muda Chelsea. Pengalaman adalah sebuah pondasi yang harus dimiliki oleh setiap tim yang memiliki target untuk menjuarai sebuah kompetisi. Lagi-lagi, siapakah yang harus bertanggung jawab pada aspek ini? Tentu saja, Sporting Director lah yang mengambil peranan besar atas kesalahan ini. Setelah membahas panjang mengenai kesalahan yang ada di tubuh Chelsea, mari kita masuk ke pembahasan akhir, yaitu apa solusi yang harus diambil dari kekacauan ini. Solusi dari semua ini adalah Chelsea harus melakukan rebuild squad lagi. Namun kali ini, para pimpinan Chelsea harus lebih aktif melibatkan sang pelatih untuk diajak berdiskusi mengenai pembelian pemain. Entah itu di musim depan, pelatih Chelsea masih Enzo Maresca atau sudah diganti dengan pelatih lain. Namun yang harus dilakukan oleh Sporting Director sebelum membeli pemain baru adalah berdiskusi dengan sang pelatih terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga pelatihlah yang akan menggunakan dan berinteraksi dengan para pemain. Bukan berarti sang pelatih tersebut yang akan memegang kendali sepenuhnya mengenai belanja pemain, seperti halnya Erik ten Hag di Manchester United. Namun kata kuncinya adalah libatkan pelatih untuk diajak berdiskusi mengenai perekrutan seorang pemain. Jika Sporting Director tidak melakukan diskusi dengan pelatih dan terus-menerus membeli pemain-pemain muda, maka kekhawatiran kita semua sebagai fans Chelsea, cepat atau lambat pasti akan terjadi. Tak ada salahnya untuk membeli pemain-pemain muda bertalenta untuk investasi masa depan, namun investasi masa kini juga sangatlah penting untuk keberlangsungan Chelsea dalam meraih trofi. Sudah saatnya untuk menunda dulu proyek investasi masa depan, karena membeli pemain-pemain baru untuk kebutuhan skuad masa kini adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh Sporting Director di bursa transfer selanjutnya. Todd Boehly dan Beghdad Eghbali harus mengambil satu suara jika ada pemecatan atau harus ada yang bertanggung jawab di antara Sporting Director atau pelatih. Maka menurut Zona Chelsea Indonesia, Enzo Maresca lah yang harus stay dan Sporting Director harus out. Namun jika mengambil jalan tengah tanpa harus ada pemecatan, baik itu pelatih maupun manajemen, mereka harus melakukan sinergi dengan berkomunikasi lebih baik, entah itu mengenai perekrutan pemain ataupun hal-hal lain. Bagaimana menurut kalian Blues? Mari kita berandai-andai jika kalian adalah salah satu pemilik Chelsea. Apa yang ingin kalian lakukan untuk kemajuan Chelsea? Manakah yang lebih ingin dipertahankan? Apakah Enzo Maresca atau Sporting Director Chelsea? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.